tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, diomongin orang, doain, dijahatin, berkati. Tuhan berkati dia ya Tuhan ya, seminggu ini, habis itu cabut nyawanya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, amin. Saya bahasa monyet, saya bisa bahasa monyet. Yeah. يا هدي يا بشير يا طبيب نبي خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat. Nah, insyaallah dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana pendeta Gilbert Lumaindong ya, yang dimana dia membandingkan antara perpuluhan dengan orang yang mengeluarkan zakatnya 2,5% ya. Kalau di dalam Islam itu 2,5% itu murni untuk umat ya, dari umat untuk umat sebenarnya ya, zakat itu. Namun berbeda ketika di dalam Kristen itu ada perpuluhan, itu murni untuk pendeta. Makanya pendeta itu hampir rata-rata mereka buncit-buncit perutnya ya. Seperti Lumaindong ini tadi ya, pendeta Gilbert ini gendut ya, dia gendut gemuk. Kenapa? Terlalu banyak makan perpuluhan. Yang sesungguhnya perpuluhan itu ya, kalau di dalam perjanjian lama, bukan perjanjian lama sebenarnya ya, tidak ada perjanjian baru, perjanjian lama sebenarnya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, yang berhak mendapat perpuluhan itu adalah orang-orang Lewi ya, para musafir, janda, fakir miskin, anak yatim, itu di dalam Torah kitab Musa. Namun berbeda ketika orang Kristen mengutip dari apa yang menjadi keyakinan mereka tentang perpuluhan ini, ternyata bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk umat, tapi untuk memperkaya diri seorang pendeta. Yang sesungguhnya para pendeta itu sesungguhnya mereka itu pengangguran ya. Pendeta-pendeta itu tidak mempunyai pekerjaan lain selain daripada mengaku sebagai seorang gembala, karena setelah ditabiskan ya kan, nah itulah menjadi pekerjaan dia, sehingga dia berharap dari perpuluhan itu melimpah dan dia harus pandai menjaga perpuluhannya ini ya, agar tidak hilang. Oleh karena apa? Kalau hilang maka dia akan jatuh miskin ya. Nah, terus tentang bagaimana Gilbert kita semua tahu ya, Gilbert ini kan jemaatnya orang-orang kaya ya, maka harus pandai menjaga domba-dombanya ini agar tidak lari ke gembala lain supaya perpuluhannya tidak berkurang. Nah, ini sudah resah nampaknya orang-orang para pendeta ini ya, yang dimana si Gilbert Lumaindong ini sibuk membahas masalah perpuluhan. Bahkan saya pernah dengar menonton video ya, tersiar kabar itu bahasanya ada seorang pendeta besar, saya yakin ya yang dimaksud Gilbert ini, ketika makan di sebuah restoran itu sekali makan itu habisnya berjuta-juta. Nah ini ya, jadi domba-dombanya makan rumput kering ya. Jadi gembalanya makan daging. Nah inilah dia ya, dan dia sempat menyenggol-nyenggol masalah peribadatan orang umat Islam, yang dimana sujud, ruku itu diperagakan ya.
Karena apa? Karena kebodohannya, ya. Sesungguhnya orang-orang seperti ini dia tengah menampilkan kebodohannya. Dia tengah pamer kebodohan, hanya saja dia tidak menyadari. Dan para pendeta seperti Gilbert Lumaindong ini hanyalah seorang penipu, ya, menipu dengan dalil-dalil rohani yang sesungguhnya tidak masuk di akal. Ketika saya menonton video dia tuh sedikit pun tidak ada hikmah yang dapat dipetik di sana. Tidak ada. Apa yang disampaikan Gilbert Lumaindong itu hanya perkataan umum, yang dimana perkataan-perkataan itu terlontar dari orang-orang yang tengah minum tua di kedai tua, gitu. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Villa semua. Di kesempatan kali ini ya, ini langka sekali kesempatan kita bisa berkumpul semua di sini, para master-master kita. Dan mungkin ini kali pertama saya juga hadir di podcastnya Kodondi yang luar biasa ini. Dan kali ini saya tampil dengan style baru ya, dengan wajah baru. Dengan topeng khusus. Ini orang mau ngapain sih? Ya, sama saya rencananya mau pinjam motor Kodondi, cuman dibajak disuruh ngikut di live-nya, di ngobrol-ngobrol dengan Kodondi, di mana ngobrol kita ini tentu saja ngobrol yang ada faedah. Di mana di kesempatan kali ini kita akan membahas ya satu hal yang sedang viral, sebuah video dari seorang pendeta besar ya, yang besar badannya maksudnya ya. Jadi pendeta yang badannya besar, yaitu pendeta Gilbert Lumaindong, yang viral atas statementnya saat khotbah di gerejanya yang membahas fasilitas yang didapatkan oleh orang Kristen itu jauh lebih bagus, jauh lebih baik daripada saudara sepupu. Ya, dia bilang saudara sepupu yang hanya memberikan 2,5. Jadi kalau 2,5, pendeta Gilbert bilang, ya maklum lah, fasilitasnya duduk di lantai. Ya, terus banyak aturan. Terus Sebenarnya tadi apa? Saudara sepupu. Sepupu. Oh, dia ngaku kita sepupu. Dia nggak bilang kita kok, dia bilang sepupu 2,5. Ini 2,5 siapa Ya, sebenarnya? 2,5 siapa? Muslim kan? Seharusnya. Terus dia bilang yang 2,5 itu sepupu dia. Sepupu. Sepupu dari Hong Kong. Nggak tahu. Yang sepupu tuh bangsa Israel kali. Kalau Yahudi kita setuju ya, Islam sama Yahudi sepupu. Iya. Kalau yang dibilang sepupu tuh berarti antara Yahudi dan Islam. Islam. Kalau Kalau Kristen Kristen sepupu dari mana? Iya juga. Yunani. Ya mah Yunani sepupunya bangsa Israel. Enggak ya? terus lanjut. Ya, ini ngaku-ngaku sepupu ternyata saudara-saudara. Ya, ngaku-ngaku sepupu bilang kalau yang pertama fasilitas yang diterima oleh pihak Muslim tentu saja ya, itu duduk di lantai. Terus yang kedua banyak aturan. Dikit-dikit ada yang haram, dikit-dikit dosa, kan begitu. Terus yang ketiga cara ibadahnya capek, banyak gerakan, harus sujud, harus ruku. Bahkan dia bilang di paling akhir itu harus melipat kaki. Susah itu. Karena badannya gede. Ya. Jadi lipat kaki bagi sebagian orang, terutama yang badannya seperti pendeta Gilbert, ya kita maklumi. Berat. Ya, berat itu. Bahkan kalau lagi ruku, takutnya guling ke depan. Ya, kalau nggak stabil, belakang. bisa terguling dia. Jadi memang untuk pendeta Gilbert tentu saja yang namanya sholat itu penderitaan. Dan kita juga ingat, salah satu murid dari pendeta Gilbert, yaitu Buluku Suntur, Saifuddin Ibrahim ya. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu, pendeta Saifuddin Ibrahim itu adalah murid rohaninya pendeta Gilbert Lumaindong. Saifuddin Ibrahim pernah bilang, salah satu yang membuat ya dia pindah dari Islam kepada Kristen, itu karena dia malas untuk melakukan sholat. Jadi memang kalau kita lihat orang-orang murtad ini ya salah satunya karena memang tidak mau lagi ikut aturan, dan tidak mau lagi melakukan sholat yang menurut mereka ribet. Ada yang komen, ada Satria Bajaringan katanya. Satria Bajaringan. Untung bukan Satria Baja Berat ya. Oke lah, ini jadi ngawur kawan-kawan ya. Jadi mungkin kita langsung tanyakan saja dengan master kita yaitu Kodondi. Sebenarnya apa sih beda persepuluhan dengan zakatnya umat muslim? Ya. Terus apa memang persepuluhan itu sesuatu yang wajib? Karena kalau kita lihat dari narasi pendeta Gilbert, seakan-akan persepuluhan itu sesuatu yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen. Ya, mungkin silakan Kodondi.
Jikalau memang ada yang perlu dikomentari. Apa mungkin gara-gara itu kali apa yang Kristen progresif itu? Tahu Yang kan? pendeta Brian itu. Iya, kok. Jadi pendeta Gilbert kayaknya perlu mengulang apa Perpuluhan. khotbah tentang perpuluhan gitu. Iya. Biar jemaatnya tetap istiqomah biar perpuluhan gitu mungkin. Harusnya nyerempetnya perpuluhan Kristen progresif, bukan berkatnya Islam. harusnya. Cuma itulah videonya ini standby. Ayo kita nonton yuk. Nah, ini coba apa ditayangin dulu yang videonya si Gilbert. siapa? Gilbert ya. Iya. Bentar. Ini ya. Itu sebenarnya gereja apa rumah makan sih kok? Kok ada persepuluhan? Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Naik pesawat saja, naik pesawat ekonomi sama bisnis kelas makannya beda. Ekonomi di kotak, bisnis kelas ada piringnya. Iya tuh. Ekonomi belakang, bisnis kelas depan. Ekonomi sempit. Ini nih, lutut kita nempel di pantat orang di belakang. Kita gerak sedikit, kita gerak dikit, apalagi yang depan kita gendut lagi orangnya. Aduh, orang gemuk itu paling sengsara naik ekonomi. Sebelah kita ngelotot terus, bayar sama, make lebih. Saya itu kalau udah duduk di pesawat, aduh menderita. Bergerak sedikit orangnya. Mudah-mudahan samping saya Batak. Kalau samping saya Batak kan Kristen dia kan. Paling kalau dia gerak dia, pendeta. Dalam hatinya walaupun pendeta juga tapi nyusahin gue. Yang berdebat perpuluhan, apa itu perpuluhan? Jangan duduk di kursi, karpet. Loh iya kan? Loh, bayar 2,5 mau duduk di kursi. Enak aja. Dari mana lo aturan begitu? Dan bukan cuman itu. Ada teman saya punya teman ustadz jahil banget yang suka ngeledekin saya. Masa dia bilang gini, orang Kristen tuh jorok ya? Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan. Lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini mulai minggu depan jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Ada yang nanti saya gini, pasti bayar perpuluhan dia.
puas banget dia seminggu sekali, nggak usah cuci-cuci, ya kan, nggak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Makanya hidup Kristen dasarnya adalah kasih. Anak-anak muda gampang nggak untuk hidup suci? Tergantung dasarnya. Kok dasarnya aturan tuh kayak berat gitu. Orang lain boleh bebas, saya ngerokok dosa, minum dosa, ngeliatin cewek dosa, lihat tayangan-tayangan cabul dosa. Ya udah Tuhan, saya udah hidup benar, puas, puas, puas. Tapi kalau dasarnya kasih, apa aja kita jalanin, hidup terasa asik dan luar biasa. Amin. Kalau saudara merasa hidup Kristen itu berat, let me tell you something. Jangan-jangan engkau masih lihat semuanya sebagai aturan. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, diomongin orang, doain, dijahatin, berkati. Tuhan berkati dia ya Tuhan ya, seminggu ini, habis itu cabut nyawanya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, amin. Saya bahasa monyet. Saya bisa bahasa monyet. Yeah. 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 Satu kata ini saya mau saudara ulangi sama-sama. Bahasa monyet. Yeah. 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 Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, amin. Oke. Oke, udah ya. Ya, jadi teman-teman sudah nonton ya. Ini khotbah dari pendeta Gilbert di gerejanya yang membahas perbedaan antara yang 2,5% yaitu Islam dengan perpuluhan mereka. Jadi ini ingin menguatkan ya jemaatnya agar ya rajinlah bayar 10%. Karena kalau kalian bayar 2,5, besok kalian nggak dikasih kursi. Bahkan Gilbert bilang kan, besok mau dibuat section khusus, artinya ada yang 2,5, ada yang 10%. Kalau mau bayar 2,5 nggak apa-apa, tapi duduknya di lantai. Dan ibadahnya 5 kali sehari, dan harus bersih-bersih dulu ya sebelum masuk. Kalau yang 10% nggak perlu bersih-bersih, langsung. Dan yang 2,5 lebih capek. Ya, jadi seperti itu. Mungkin tanggapannya dari teman-teman. Dari Kores dulu, silakan. Ya, dia Saat Master Donditan udah nyiapin ini ya, udah nyiapin PowerPoint gitu. Jadi siap lah ya, siap-siap. Kita bedah-bedahan nih. Aku nanggapin dulu yang simpel-simpelnya aja. Jadi aku baru ngerti loh. Jadi di Kristen itu kalau misalnya 10% dia 1 kali gitu ibadahnya. Kalau seminggu sekali. Seminggu sekali. Seminggu sekali. 2,5, 5 kali sehari. 5 kali sehari. Naikin jadi 30%. Sebulan lu libur itu. Sebulan sekali. Sebulan libur ya. Sebulan sekali. Hanya menarik juga ya. Terus yang aku bingung tuh di sini. Posisinya itu. Jadi tadi dia ada ngomong karena kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Lah hubungannya sama perpuluhan tuh gimana maksudnya? Apa karena Yesus sudah menyucikan dengan darahnya,
maka persepuluhan itu dipersembahkan untuk Yesus itu atau gimana? Perpuluhannya itu untuk bayar Yesus mungkin, untuk bayar darah Yesus mungkin ya. Mungkin ya. Oh gitu. Ya. Abadi. Ya nggak tahu. Oh alah. Kayak mana nih Ustadz Master? Kok gitu ya poinnya ya? Enggak, tadi 10% bukan tiap minggu. Ya, sebulan sekali kan. 10% itu sebulan sekali. Iya. Cuman yang dia katakan kan ibadahnya seminggu sekali nih. Oh. Ya, terus kelebihannya kan nggak perlu bersih-bersih nih sebelum masuk ke gereja. Ya. Terus juga ibadahnya gampang, cuman duduk, berdiri, nyanyi-nyanyi, tepuk tangan. Beda dengan muslim lebih capek. Cuman yang kita bingung, ya itu kan 10% tuh. Terus kan kalau kita lihat nih, banyak juga teman-teman kita yang Kristen, itu yang gereja setahun sekali. Mungkin punya ya teman-teman yang gitu ya. Oh. Yang gerejanya tuh tiap Natalan doang. Maksud lo Kristen kapal selam gitu? Nggak tahu lah istilahnya. Kayak mana tuh maksudnya? Ya itu nyelam terus, nanti giliran Natal baru nongol Ya. di gereja. Dia semenjak dibaptis. Nggak, itu ada kan? Itu ada. Kita harus ini ya, harus istilahnya ya itu benaran terjadi. Ya. Itu apa bayarnya lebih banyak mungkin ya, sehingga mereka boleh. Mungkin dia bukan persepuluhan lagi, perseratusan. Mungkin. Ada yang nanya tuh yang pakai topeng siapa tuh katanya? Zan. Kenalin dulu dong. Lu bisa napas itu begitu? Bisa. Oh, bisa. Wah, gua nggak terkenal di tempat kodon di. Parah. Lanjut. Oke lah. Sekarang kita lihat aja ini ya. Nih. Saya dulu udah pernah bikin ini. Saya dulu pernah bikin satu konten perpuluhan versus zakat. Nah, ini kan kebetulan nih berarti kan. Bukan istilahnya yang diomongin Gilbert ini kan dia mau membandingkan perpuluhan dan zakat. Betul. Katanya kalau yang 2,5% itu ibadatnya 5 kali dalam sehari. Yang kenapa yang Kristen seminggu sekali? Karena 10% gitu kan katanya kan. Nah, kita coba lihat nih perpuluhan yang menurut perspektifnya orang Yahudi yang benar-benar tahu hukum perpuluhan. Kita coba lihat ayatnya. Yang pertama nih, perpuluhan dalam Kristen tuh ya 10% kan per bulan. Kalau kolekte sukarela. Ini sama aja kayak infak lah kalau kolekte lah. Kalau buah sulung itu ada 100%, itu pertama kali ketika dapat penghasilan. Jadi kalau misalnya lu nih, misalnya, misalnya lu Kristen, misalnya lu di gereja, yang menerapkan mengenai buah sulung, misalnya lu bulan itu baru pertama kali kerja. Iya, gua masuk kerja nih. Iya, pertama kali ini ya. Pas akhir bulan lu gajian kan, gaji lu 100% ke gereja, itu namanya buah sulung. Ajaran siapa itu? Yahudi. Gereja, di gereja tuh begitu. Tapi kok aku mau tanya. Ini kan satu kali buah sulung ya, setahu aku ada orang bikinnya jadi setahun sekali. Karena mereka mengacu kepada aslinya, itu kan panen pertama di musim semi kan. Ya. Jadi konteksnya sebenarnya kalau di dalam Yahudi ada yang namanya istilahnya kan mereka kan bertani, ya kan? Setiap tahun mereka memberikan buah sulung, gitu. Tapi kalau aplikasinya di gereja itu nggak seperti itu, karena mungkin orang-orang gereja itu bukan petani, jadi mereka ganti dengan gaji mereka. Gaji sulung jadinya. Gaji sulung. Oh, siap. Jadi gaji pertama itu masuk ke gereja 100%. Nah, lu sebulan kerja kan udah modal tuh transport, makan segala macam kan. Hilang semua. Nanti bulan kedua baru lu boleh ambil gaji lu sendiri. Jadi amal. Yang bulan kedua dari gaji lu diambil 10% buat gereja. Jadi awalnya 100, bulan berikutnya 10. Ya. Oh. Ya. Ini Mantap. Ini cuma info aja nih. Nah, terus kita lihat di Kristen, mereka sering banget membacakan ayat Maliaki 3 ayat 8 sampai 10 ya. Yang ayat 10-nya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Biasanya yang tiap bulan atau awal bulan membacakan ayat ini tuh gereja-gereja yang dari Protestan. Kalau Katolik sih jarang bacain inilah. Ya. Jadi ayat andalan dari gereja di kalangan Protestan untuk reminder. Tahu ya reminder ya? Iya dong. Mengingatkan gitu lah. Mengingatkan jemaat udah saatnya bayar perpuluhan. Iya. Ini mirip tagihan. Oh, ini Start Master yang nomor 8 sama 9-nya kok nggak dibawain? Itu seru juga loh. Coba. Kita lihat ya. Iya. Kita buka ya. Bentar. Jadi memang ada beberapa pendeta bilang gini, manusia ini gampang pelupa. Jadi kadang-kadang kita harus mengingatkan terus. Ya kan kalau anak sekolah aja kan kalau nggak dikasih bel kan suka lupa. Iya, betul. Ya kan? Bentar.
Gua bukain nanti ayat 89-nya. Iya, coba. Yang bagian itunya diingetin juga nggak gitu posisinya? Ini keren sih. Kenapa? Dengan ngasih perpuluhan, baru langit akan bukakan pintunya. Kalau nggak nanti nggak dibuka. Oh gitu ya? Itu tulisannya kan gitu. Oh, Maliaki ya, pintu. Iya. 3:8. Coba. Jadi itu kayak pemancing. Ini tunggu dulu. Ini bikinan Islam bukan nih? Bukan, Websitenya? Oh, ini PowerPoint. Ini Mirip kiamat. ini bukan PowerPoint, ini aplikasi Bible. Oh, aplikasi. Maliaki 3:8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Nah, ayat 10-nya ini yang sering dipakai. Oh gitu. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Oh, iya. Tapi ingat, ini kan ayat adanya di Perjanjian Lama. Berarti berlakunya untuk siapa? Israel. Bangsa Israel gitu loh, Iya. ya. Nanti kita lihat dulu ayat dasarnya yang kenapa ada Maliaki ini ya. Kita nanti buka ke ini. Ulangan 14, 22 sampai 27, persembahan persepuluhan. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Tahun demi tahun apa bulan demi bulan? Tahun demi tahun. Hah? Ya, karena kan mereka Bukan bulan demi bulan. Iya kan bulan di dalam tahun, bisa dong. Bisa lah. Oh. Gua bela amat. Maksudnya dicicil maksudnya. enggak berkelanjutan maksudnya. Berkelanjutan di dalam setahun gitu loh. Ini disuruhnya tahun demi tahun, ya kan? Di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, perhatikan, maka haruslah engkau menguangkannya, artinya menukar menjadi uang, ya, mengganti dengan uang, dan membawa uang itu ke dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Oke. Ulangan 26:12, persembahan persepuluhan. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Jadi persepuluhan ke siapa? Orang Lewi dulu. Orang Lewi, Baru- orang asing, anak yatim, janda-janda. Oke. Imamat 27:30. Tapi izin loh. Ah. Tadi kan dibilang belilah makanan dan minuman loh yang memabukkan. Terus dimakan dan minum. Ya, Artinya minum dong. Itu nanti yang anggur itu nanti. Imamat 27:30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Ulangan 14:29. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu, akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Bilangan 18, 21, dan 26. Mengenai Bani Lewi ya, Bani Lewi lagi nih. Sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya. Untuk apa? Membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. 26. Lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Oke. 2 Tawarik 31, 4-5. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan.
Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. 2 Korintus 9 ayat 7. Nah, ini konteks perpuluhan di dalam perjanjian baru. Kalau yang tadi itu di dalam perjanjian lama ya. Ini dalam perjanjian baru nih, 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kisah Para Rasul 20:35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, kalau ini bawa sulung nih, perjanjian lama nih, Nehemia 10:35. Lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Perpuluhan dalam perjanjian baru ada lagi. Jadi, orang Kristen yang mengaku bahwa hukum Taurat telah dibatalkan dengan kematian Yesus di atas kayu salib dan mengikuti perjanjian baru, haruskah mereka membayar perpuluhan? Menurut ajaran Paulus, hukum Taurat untuk orang-orang yang non-Yahudi kan sudah dibatalkan dengan mati Yesus di atas kayu salib. Betul. Ya kan? Efesus 2:15. Terus kalau hukum Taurat itu dibatalin, harusnya bayar perpuluhan nggak? Enggak. Hah? Enggak. Harusnya enggak ya? Enggak. Harusnya enggak. Enggak. Harusnya ya seikhlasnya aja yang seperti tadi. Iya, maksudnya kan perpuluhan kan adanya di bawah hukum Taurat. Betul. Sekarang orang Kristen bilang hukum Taurat sudah batal dengan mati Yesus di atas kayu salib. Betul kan? Yang bilang batalin kan Paulus. Berarti kalau hukum Taurat yang ada perpuluhan ini sudah dibatalkan dengan mati Yesus di atas kayu salib, terus orang Kristen tetap harus bayar perpuluhan nggak? Logikanya gitu. Tidak. Oh, gini jawabnya. Tenang. Gini jawabnya. Jadi membayarnya tuh nggak perpuluhan perjanjian lama, tapi perpuluhan perjanjian baru, gitu. Emang Buat lah ayatnya kalau gitu. emang Jadi ada, hukum nggak apa? ada. Iya. Enggak ada. Jadi hukumnya hukum apa? Hukum Paulus berarti. Hukum Paulus aja nggak terima perpuluhan. ya, gimana sudah berjalan 2000 tahun? Gimana? Ya udah nggak apa-apa. Ini kan kita cuma membacakan dan kita hanya mengkritisi praktek yang sudah dijalankan 2000 tahun. Oke. Yang kedua, Itu dulu kok, udah 2000 tahun. Memangnya gereja mula-mula perpuluhan juga? gua nggak tahu persisnya detailnya, tapi ya kemungkinan besar ada. Yang kedua, apakah pendeta-pendeta gereja sekarang itu keturunan suku Lewi? Lewi rohani. Lewi Lewi secara roh. Secara roh. Itu jawaban mereka soalnya. Oke, Lewi rohani. Sekarang Gua backup. kalau Lewi rohani, mereka melayani di bait suci mana? Ya di gereja. Di gereja masing-masing kan? Betul. Betul. Nah, sekarang sedangkan tadi yang kita baca ayat tadi perjanjian lama itu tempatnya aja terkhusus, Oh nggak boleh sembarangan. bukan di setiap gereja. Ya, artinya oke, kalau bangsa Israel kita tahu mereka belum ada gereja yang seperti orang Kristen. Mereka disediakan bait suci kan, yang sudah dibangun pada zaman Salomo, yang sudah dihancurkan oleh Babilonia, dibangun lagi pada zaman mereka dikembalikan di zaman ketika mereka dikuasai oleh Persia, ya kan? Sampai akhirnya dihancurkan oleh Jenderal Titus di tahun 70 Masehi. Pertanyaannya, apakah orang Yahudi semenjak bait suci kedua dihancurkan, apakah mereka melakukan praktek perpuluhan? Umar, gua tanya lu. Iya, jadi persepuluhan itu nggak bisa dilakukan kalau nggak di tanah Israel. Ya, Persepuluhan itu bisa dilakukan kalau ada bait sucinya. ya. Terus untuk konteks Maleakhi 3:8 itu kan Maaser Seni. Dalam Taurat itu kan ada 3 tuh, Maaser Rison, Maaser Seni sama Maaser Ani. Tadi udah dirangkum sama Kodondi. Jadi persepuluhan itu hanya bisa dilakukan di tanah Israel setahun sekali dan itu tidak bisa dilakukan di luar tanah Israel. Nah, di bait suci bukan? Di bait suci. Bait sucinya udah nggak ada. Habis bisa. itu bangsa Yahudi atau bangsa Israel masih melakukan perpuluhan nggak semenjak bait suci kedua dihancurkan? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada karena nggak ada bait sucinya. Oke. Jadi semenjak bait suci yang kedua dihancurkan oleh Jenderal Titus di tahun 70 Masehi, bangsa Israel sudah tidak melakukan perpuluhan, tidak melakukan praktek perpuluhan. Oke. Oke. Terus tiba-tiba orang yang membuat hukum baru, ya, yang mengatakan bahwa hukum Taurat sudah dibatalkan dengan mati Yesus di atas kayu salib, tetap melakukan praktek perpuluhan sampai sekarang. Yang mana konteksnya kan udah jauh berbeda. Kalau yang ini untuk bangsa Israel saja, yang hidup di bawah hukum Taurat, yang ini hukum Tauratnya ditolak, hukum Tauratnya dibilang udah batal.
tapi dia melakukan bagian daripada hukum Taurat itu. Nah, itu gimana? Kita nggak punya hak ya untuk melarang ya. Kita di sini cuma mengkritisi berdasarkan teks mereka sendiri loh. Betul. Gitu. Berarti gini kok, diduga kalau Ya sekarang udah Iya. kayak pengacara. Hati-hati deh ngomong, duga-duga sekarang. Kok dugaan nanti? ya, jadi diduga kan analoginya gini kok. Kalau apa yang bukan hak milik kita, terus kita ambil itu namanya apa? Mereka aja yang jawab ya. Penonton yang jawab ya lah, penonton. Mereka yang jawab aja. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق